Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mendatangi seseorang yang sedang bekerja di perkebunan, kebun-kebun kayak gitu. Nah, saya akan mengaji di sana bersama beliau. Mudah-mudahan dakwah ini bisa lancar dan diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung aja ke lokasi. Tempatnya Mbah Katam. Tempatnya Mbah Katam numpang motor nitip sebentar karena tempatnya nggak bisa masuk motor. Nitip sebentar ya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Sana itu di ujung ada tempat bumbu. Ini nggak bisa ini dilewatin sama motor ini, tempatnya kayak gini susah, kayaknya motornya dititipin dulu. Bisa siar agama lah pokoknya, apapun bismillah mendapat keberkahan, amin. Nah, ini sudah nyampe perkebunannya Bapak Bowo ini, Masya Allah luas sekali. Langsung aja kita ke gubuk ya, ke gubuknya Pak Bowo. Nah, ini dia Pak Bowonya. Assalamualaikum Mas Bowo. Alhamdulillah, nih, wah, nikmat sekali nih gubuknya. Itu ada tempat buat bikin kopi, ngecebrek bae pokoknya lah. Malah udah disediain kopi tuh kawan-kawan. Kali ini saya akan sama-sama belajar dengan Mas Bowo ini. Kita akan membahas atau membacakan kisahnya, kisah penderitaan Sayyidina Khobab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Sebelum mengawali, kita alangkah baiknya sama-sama membaca syahadat dulu ya. Ayo bareng-bareng Mas Bowo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan atau merasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Belum mengawali, saya akan membacakan Asmaul Husna dulu ya kawan-kawan, seperti biasa. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar
Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillu Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Adim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Al-Kabirul Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasyi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isus Sahid Al-Haqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubadi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Adhahirul Batinul Walil Muta'allil Baru Tawabul Muntakim Al-Afu Ra'ufu Malikul Mulki Dul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitu Jami'ul Ghani'ul Mughnil Mani'ud Darun Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisu Rasyidu Saburul Ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dari sholawat, berkah dari syahadat, berkah dari Asmaul Husna ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekarang saya akan mulai membacakan kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi dengan keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah disiksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga membanjir keringat dan dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melihat
melewati kuburan dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khabbab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah. Dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya. Dari kitab Usudul Ghobah, faedahnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridhonya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu telah dibaca. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin. Bagi yang membacakan ataupun yang mendengarkan ataupun yang melihat, semoga membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kita sama-sama membaca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah saya dalam membaca kitab tersebut. Semua ini memang suatu kekurangan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapake Mas Bowo. Bapake Mas Bowo, masyaallah, muga paringi sehat nggih, Pak. Paringi sehat, muga pun paringi keberkahan. Amin. Sudah itu teman-teman, mungkin sekilas di perkebunan dari Pak Bowo ini, Bapak Tugino. Nah, alhamdulillah luar biasa ini. Semoga membawa berkah ya, udah disolawatin semuanya. Semoga dengan solawat itu lancar semuanya, amin. Oke, itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.